Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Immanuela Ade Sudarisya Baukale, NPM 20.0401.040003, Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Angkatan tahun 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boman Swadu, SPD MPD. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas materi tentang teori kewarganegaraan liberalisme. Nah, di sini kita akan mengetahui yang pertama, pokok-pokok liberalisme. Sebelum kita melanjuti materi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu liberalisme. Liberal adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman kebebasan dan persamaan hak, yang artinya nilai politik yang paling diutamakan. Ada 3 hal yang mendasari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Nilai-nilai pokok yang berkaitan dengan 3 nilai dasar liberalisme. Yang pertama, kesempatan yang sama, di mana semua manusia mempunyai kesempatan yang sama, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlain tergantung kepada kemampuan manusia masing-masing. Terlepas dari itu, semua persamaan adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi. Yang kedua, dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama, baik untuk mengemukakan pendapatnya. Maka dalam setiap penyelesaian masalah yang dihadapi, baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan keanekaragaman, dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan. Di mana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. Yang ketiga, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendak mereka sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Yang keempat, berjalannya hukum. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdikan pada rakyat terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi, di mana seluruh peraturan atau hukum dibuat maka oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Yang kelima, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. Yang keenam, negara hanyalah alat. Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan dengan negara itu sendiri. Yang ketujuh, dalam liberalisme tidak ada menerima ajaran dogmatisme. Yang kedua, pemikiran tokoh klasik dalam kelahiran dan perkembangan liberalisme klasik. Yang pertama, John Locke dan Hobbes. Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep yang sama, yakni konsep yang dinamakan negara alamaya, atau yang lebih dikenal dengan konsep state of nature. Konsep state of nature yang mereka pahami sesungguhnya berbeda. Menurut Hobbes, berpandangan bahwa state of nature yaitu individu pada dasarnya jelek atau egois, sesuai dengan fidranya. Namun, manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu masyarakat baru, suatu masyarakat politik yang berkumpul untuk perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain, di mana perjanjian ini memerlukan pihak ketiga atau penguasa. Sedangkan menurut John Locke, pada tahun 1632 sampai 1704 berpendapat bahwa individu pada state of nature adalah baik. Namun, karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka kekhawatiran jika hak individu akan diambil oleh orang lain, sehingga mereka membentuk perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah. Namun,
harus ada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti memberi kucing dalam karung. Sehingga mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa atau pihak ketiga, yaitu negara, di mana Hobbes berpendapat akan timbul negara monarki absolut, sedangkan Locke monarki konstitusional. Bertolak dari semua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbang pemikiran mereka dalam konsep individualisme. Inti dari terbentuknya negara menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum atau masing-masing individu. Meski baik atau tidaknya negara dari kedepannya tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke berpendapat kebenaran negara itu akan dibatasi oleh individu, sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas hanya sebagai penjaga malam atau bertindak sebagai penetralisasi konflik. Tokoh yang kedua Adam Smith. Pada tahun 1723 sampai dengan 1790. Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas. Oleh Sumitro Djoha Hadikusumo dirangkum menjadi 3 kelompok pemikir. Pertama, haluan pandang Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik. Kedua, perhatian yang ditunjukkan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuasaan pasar, di mana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan. Begitu pula dalam politik. Teori liberalisme yang ketiga, relevasi kekuatan individu, liberalisme klasik dalam demokrasi kapitalisme. Kita dapat melihat yang pertama, demokrasi dan kebebasan. Dalam pengertian demokrasi termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktikkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia. Karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota masyarakat bukanlah demokrasi, melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian dan menindas. Yang kedua, kapitalisme dan kebebasan. Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dan kebebasan dalam arti luas. Jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah cara yang sangat diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya hanya 2 cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat dan melibatkan penggunaan paksaan, teknik tentara dan negara yang totaliter dan modern. Cara yang kedua, kerjasama individu secara sukarela, teknik sebagai sistem pemasaran, selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi di perantara secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Sekian dari review materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.